Warta Lisan Minggu 19 September 2021. 1. Pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online akan diadakan A. Di GKI Purworejo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pukul 17.30 dilayani oleh Pendeta Setio Pranowo. B. Bacem Celapar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 19 dilayani oleh Pendeta Setio Pranowo dengan tema Hikmat yang dari atas. Bacaan diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-13 hingga pasal 4 ayat ke-3, 7, dan 8. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WA. 2. Persekutuan Remaja atau Pemuda. Persekutuan Remaja atau Pemuda akan diadakan secara onsite pada hari Rabu pada A. GKI Purworejo hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 18.00. B. Di Bacem Celapar pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 19.00. Mohon perhatian dan kehadiran saudara-saudari remaja dan pemuda. 3. Ibadah syukur Purna Bakti Bapak Gidin. Ibadah syukur Purna Bakti Bapak Gidin akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 18.00. Ibadah akan diselenggarakan secara online atau live streaming. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti ibadah tersebut melalui kanal YouTube GKI Purworejo. 4. Lomba Tumpeng Mini berhadiah. Dalam rangka memeriahkan HUT GKI ke-80 Purworejo, Panitia Bukel dan HUT GKI Purworejo akan mengadakan lomba tumpeng mini untuk anggota jemaat GKI Purworejo dan Bacem Celapar. Adapun ketentuan lomba tumpeng mini ini adalah sebagai berikut. 1. Anggaran tumpeng mini maksimal Rp30.000. 2. Mencantumkan daftar harga bahan. 3. Tumpeng bertemakan HUT ke-80 GKI Purworejo. 4. Menyertakan video proses menghias tumpeng. 5. Tumpeng menggunakan bahan utama nasi. Kriteria penilaian. 1. Keindahan. 2. Kerapian. 3. Kesesuaian dengan tema. 4. Kesesuaian dengan harga atau anggaran. Mohon perhatian. Tumpeng ini akan dibagikan untuk kegiatan berbagi. Tempat atau alas tumpeng akan disediakan oleh panitia. Bagi anggota jemaat atau simpatisan yang ingin mengikuti lomba tumpeng mini, harap segera mendaftarkan diri kepada Ibu Iin di kantor gereja setiap hari kerja atau via WA paling lambat tanggal 30 September 2021. Alas tumpeng bisa diambil mulai tanggal 1 Oktober 2021. Tumpeng dikumpulkan di gereja pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 10. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2021. Mohon perhatian dan partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. 5. Lomba Family Got Talents. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 GKI Purworejo, Panitia Bukel dan HUT GKI Purworejo akan mengadakan Family Got Talents untuk anggota jemaat GKI Purworejo dan Bacem Celapar. Adapun ketentuan lomba Family Got Talents ini adalah sebagai berikut. Dilakukan bersama keluarga minimal 2 orang, dikumpulkan dalam bentuk video maksimal 4 menit, menunjukkan talenta kekompakan keluarga. Video dikumpulkan paling lambat hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Pemenang akan diumumkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Setiap keluarga hanya diperbolehkan mengirimkan 1 video. Mohon perhatian dan partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Demikian warta lisan pada hari ini, kita akan memulai ibadah. Mari bersaat teduh. Saudara-saudara, kita bersekutu pada hari ini. Sebab Tuhan telah mengundang kita. Ia membuka tangannya untuk kita. Dan menyambut kita sebagaimana adanya kita. Marilah kita bersyukur untuk kemurahan hati-Nya. Dan menjadi bagian dari kebaikan-Nya. Nyanyikan syukur
Saudara-saudara, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, tema kita pada ibadah hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Kita melihat bagaimana Yesus semasa hidupnya menyambut begitu banyak orang dengan berbagai latar belakang. Bahkan dia tidak segan-segan untuk makan bersama dengan para pendosa, pemungut cukai, orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat. Dan dia juga mengajarkan kita untuk menyambut sesama kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 25 ayat 40b, Yesus mengatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kiranya kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui wajah saudara-saudara yang kita layani. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ingin menjadi seperti-Mu ya Tuhan, hadir di tengah dunia ini, sehingga di dalam karya pelayanan kami, orang dapat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kami harus mengakui Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk sungguh sempurna seperti Tuhan. Ketika kami mendengar dan melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, terkadang kami melihat mereka hanya sebagai beban, tetapi kami tidak mampu untuk melihat mereka dengan mata dan hati yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti Tuhan memandang mereka. Ketika di dalam hidup ini kami diperhadapkan dengan situasi-situasi ketika kami diminta untuk melayani, kami memilih untuk menutup hati kami dan kami memilih kenyamanan kami sendiri. Tuhan mengajarkan kami untuk menyambut sesama kami, menerima, saling menopang. Tetapi kami tidak dapat melakukan tugas itu dengan sempurna. Ampuni kami ya Tuhan. Jikalau di dalam diri kami belum dapat mengelola keegoisan kami, ampuni kami. Biarlah cinta Tuhan boleh memulihkan kami, menolong kami untuk kembali berjuang, menjadi semakin serupa dengan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyambut berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya,
Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Marilah kita hidup di dalam damai dengan Tuhan dan sesama, kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, yang penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mau belajar untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan tolonglah kami. Terangilah budi kami, hati kami dengan firman Tuhan. Supaya kami dapat melihat diri kami dengan jujur dan kami dapat belajar, kami dapat berjuang untuk menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 37. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka,
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah dan seorang anak. Mereka tinggal berdua. Si ayah ini bekerja sebagai seorang serabutan. Pokoknya apapun yang bisa dia lakukan, dia kerjakan. Kadang pagi sampai siang dia bekerja jadi badut. Lalu nanti setelah itu bantu-bantu untuk jadi tukang bangunan. Setelah itu dia bagi-bagi flyer. Pokoknya apapun yang bisa dia kerjakan, dia lakukan demi memberikan penghidupan untuk keluarganya itu. Namun saudara-saudara, apa yang dilakukan si ayah ini ternyata tidak mengesankan untuk si anak. Si anak mengatakan begini, "Aku gak suka dengan ayahku. Ayahku ini miskin dan dia adalah orang yang gagal. Bahkan setelah dia bekerja lebih keras daripada ayah dari teman-temanku, dia tetaplah orang yang miskin dan gagal. Aku pikir ayahku juga bukan orang yang pintar. Lihat saja dari apa yang dia kerjakan." Nah, saudara-saudara, karena ketidaksukaannya terhadap ayahnya, si anak ini kemudian berusaha untuk berjuang dengan sangat keras. Dia belajar setiap hari, dia mencoba untuk masuk universitas yang ternama, yang populer, yang keren. Dia berjuang di sana dapat nilai yang bagus, kemudian dia lulus, dia masuk dan bekerja di pekerjaan yang cukup, yang baik. Dia bekerja kantoran, tidak mau bekerja seperti ayahnya. Sampai pada suatu hari, saudara-saudara, ayahnya meninggal. Maka pulanglah anak itu ke tempat ayahnya, dan di sana dia menemukan beberapa surat. Salah satu surat ditunjukkan untuknya, dan dia buka surat itu pelan-pelan. Surat itu mengatakan, "Pak, terima kasih. Terima kasih untuk sumbangan Anda untuk komunitas kami. Anak ini sekarang sudah menjadi anak yang hebat dan luar biasa." Nah, saudara-saudara, ketika sang anak menerima surat itu, dia merasa bingung. Ini maksudnya apa? Komunitas mana? Saya nggak pernah ngasih sumbangan kemana-mana, apalagi anak ini yang diceritakan saya nggak tahu dia siapa, saya nggak kenal dengan dia.
Maka diteleponlah pengirim surat itu dan dia datang. Dia bertemu dengan si pengirim surat, dia bertemu dengan orang-orang di dalam komunitas itu, dan dia bertemu dengan seorang yang istimewa, yang mengenal ayahnya, dan dia mengatakan begini, "Dulu ayahmu sering sekali datang ke sini. Kalau dia datang, dia pakai pakaian badutnya, dan dia membuat anak-anak di sini tersenyum setiap hari. Dia adalah sumber kegembiraan kami. Aku ingat dulu ada seorang anak yang duduk di kursi roda, dan anak itu mengalami depresi yang luar biasa. Dia tidak bisa pergi ke sekolah. Tetapi ayahmu datang setiap hari dengan pakaian badutnya dan membacakan cerita untuknya setiap hari. Sekarang anak itu sudah tumbuh dewasa dan jadi orang yang berguna. Ayahmu di masa tua masih suka datang ke sini. Dia masih terus bekerja, padahal sebenarnya dia sudah bisa pensiun. Tapi dia senang bekerja, katanya kalau dia bekerja, dia bisa berbagi dengan orang lain. Dan itulah yang membuat dia bahagia. Surat yang kau terima mungkin membingungkanmu, katanya. Sebab ayahmu lah yang memberikan sumbangan itu, tapi dia berikan atas namamu. Nah, saudara-saudara, mendengar cerita itu, si anak kemudian terdiam. Lalu dia menyadari begini, dulu dia melihat ayahnya sebagai seorang yang miskin, seorang yang gagal, seorang yang bodoh. Dan dia begitu tidak mau untuk hidup besar seperti ayahnya. Dia tidak mau jadi orang yang gagal, dia tidak mau jadi orang yang miskin. Tetapi kemudian si anak sadar bahwa di dalam kebodohan ayahnya, di dalam keterbatasan ayahnya, di dalam kemiskinan ayahnya, ayahnya ini adalah seorang yang hebat, yang kaya. Bukan karena dia memiliki banyak, bukan juga karena dia bisa memberi banyak, tetapi karena dia mau memberikan apa yang dia punya untuk berbagi hidup dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan teks Alkitab kita pada hari ini, kita juga melihat bagaimana Yesus dan para murid bercakap tentang sosok yang hebat itu seharusnya seperti apa sih? Kalau mau kita perhatikan, saudara-saudara, cerita ini sebenarnya sangat menarik. Kenapa? Karena para murid ini seperti orang-orang yang terciduk, ketahuan membicarakan sesuatu yang kurang baik. Di perjalanan mereka bicara tentang siapa yang terbesar, tetapi begitu mereka sampai di rumah, Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu bicarakan? Mereka kemudian diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi Yesus tahu apa yang mereka bicarakan, tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, rangkaian ceritanya, pembicaraan tentang siapa yang terbesar di antara para murid, dimulai dengan kisah Yesus memberitahukan kepada para muridnya tentang yang kedua kalinya bahwa dia akan mati dan dia akan menderita. Tapi rupanya para murid ini tidak paham dengan apa yang Yesus katakan dan mereka juga tidak bertanya. Karena itu tidak heran jikalau mereka tampaknya tidak punya empati, tidak punya simpati apapun terhadap guru mereka yang akan menjalani sesuatu yang sulit. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus itu sudah disampaikan kepada mereka. Tetapi isi kepala mereka, isi hati mereka masih penuh dengan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, para murid gagal untuk melihat orang lain, penuh dengan ambisi mereka masing-masing. Dan karena itu, Yesus kemudian mengajarkan kembali kepada mereka, apa artinya menjadi seorang murid, menjadi seorang pengikut Kristus.
Apa yang Yesus lakukan? Di ayat yang ke-35 dikatakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jika ia ingin menjadi yang terdahulu atau yang terutama, dia justru harus mengambil tempat yang paling bawah, yang paling akhir, yang mungkin tidak diminati oleh siapapun. Karena disitulah letak kebesarannya. Dan Yesus memberikan penjelasan lagi sekarang dengan gestur, dengan tindakan secara langsung. Dia melihat ada seorang anak, lalu diambillah anak kecil itu, dan ditempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian dipeluknya anak itu, dan dia berkata kepada mereka. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan dua hal yang sederhana tapi punya makna yang besar di dalam ayat ini, ayat yang ke-36. Pertama, mari kita lihat siapa sih anak kecil itu. Dalam masyarakat pada waktu itu, dalam konstruksi berpikir dan cara hidup mereka, anak-anak adalah makhluk yang rapuh. Anak-anak dianggap sebagai orang-orang yang tidak produktif, tidak menghasilkan, tidak bisa membantu keluarga dalam hal ekonomi atau banyak hal. Anak-anak bahkan tidak punya hak secara legal. Anak-anak memang betul dikasihi oleh orang tuanya, dianggap sebagai masa depan, tetapi pada saat ini ketika dia masih menjadi anak-anak, dia masih menjadi tanggung jawab untuk keluarga. Belum bisa dianggap sebagai sosok yang mampu memberikan sesuatu untuk keluarga. Nah, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Dipanggilnya anak itu lalu ditempatkannya di tengah-tengah. Lihat ya, ada sebuah pergeseran lokus, pergeseran tempat, posisi. Dari orang yang ada di pinggiran, yang mungkin bukan siapa-siapa, yang mungkin hanya bisa melihat dan dilihat, tetapi suaranya tidak didengarkan. Orang-orang pinggiran inilah yang kemudian dibawa oleh Yesus ke tengah, ke sebuah posisi yang sentral, posisi yang penting. Dan bukan hanya itu, Yesus memeluk anak itu, merangkul anak itu. Yesus menunjukkan betapa berharganya anak itu buat dirinya. Yesus menunjukkan bahkan ketika orang menganggap anak-anak ini bukan siapa-siapa, mereka ini adalah tanggungan, mereka ini tidak bisa memberikan apapun. Tetapi Yesus menghargai mereka, Yesus mencintai mereka, dan Yesus mau menjadi pelayan untuk mereka. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya untuk kita pada saat ini adalah siapa sosok anak-anak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak tidak hanya bicara tentang manusia pada usia sekian sampai sekian. Tetapi anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari adalah setiap orang yang ada di pinggiran. Setiap orang yang mungkin tidak kita anggap. Orang-orang yang seringkali diremehkan. Orang-orang yang seringkali kita sisihkan, kita anggap aneh dari komunitas kita. Anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mungkin orang-orang yang kita anggap tidak bisa membalas budi kita. Anak-anak tidak harus orang-orang yang jauh di luar sana. Orang-orang yang lemah dan rapuh ini tidak harus menyoal orang-orang yang jauh dan kita tidak kenal. Tapi bisa jadi mereka adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bagian dari kehidupan kita di rumah. Bisa jadi sosok anak-anak ini adalah mungkin anggota keluarga kita. Anak-anak kita
yang seringkali dalam bidang akademik kita anggap sebagai bukan orang pintar, yang berkali-kali gagal, yang berkali-kali nilainya kita anggap kurang baik. Anak-anak dalam keseharian kita bisa jadi ada di dalam diri orang tua kita. Orang-orang yang mungkin sudah tidak mampu untuk memahami segala sesuatunya dengan cepat, harus mencerna perlahan-lahan, harus dibilangin berkali-kali, harus dikasih tahu lebih dari sekali, harus dibantu terus-menerus. Anak-anak juga bisa hadir di dalam diri tetangga kita, lingkungan kita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang saat ini sedang mengalami isolasi, orang-orang yang saat ini mungkin tidak bisa bekerja karena kondisi mereka. Sosok anak-anak ini bisa jadi hadir dalam kehidupan kita di dalam berbagai rupa, berbagai usia, berbagai latar belakang. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang merindukan cinta Tuhan, orang-orang yang merindukan kehadiran Tuhan, orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang merindukan pelukan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kalau mereka adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, apa yang sudah dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Markus 9 ayat 37, Yesus mengatakan begini kepada para muridnya, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudara, ketika membaca ayat ini saya teringat dengan ucapan Bunda Teresa. Ketika ia ditanya apa yang membuat dia bisa melayani dengan sebegitu hebat, berhadapan dengan orang-orang yang bau, orang-orang yang mungkin dianggap menjijikan, orang-orang yang baru didekati saja mungkin sudah bikin perut mual. Ketika Bunda Teresa ditanya apa yang membuat dia sanggup untuk melayani sedemikian rupa, dia mengatakan begini, "Aku melihat Yesus di dalam diri setiap manusia. Aku berkata kepada diriku sendiri, ini adalah Yesus yang lapar. Aku harus memberi dia makan. Ini adalah Yesus yang sakit. Ini adalah Yesus yang punya sakit kusta atau penyakit-penyakit lainnya. Aku harus membasuh dia. Aku harus merawat dia. Aku melayani sebab aku mencintai Yesus." Saudara-saudara, mari kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melayani anggota keluarga kita melayani tetangga kita melayani orang-orang di tempat pekerjaan kita melayani masyarakat kita atau siapapun. Mari kita lihat, tatap mereka, pandanglah mereka sebagai wajah Allah. Marilah kita melayani mereka bukan hanya sebagai formalitas atau sebagai beban yang harus kita kerjakan setiap hari-hari. Ketika kita melayani mereka, ketika kita bekerja untuk mereka, lakukanlah itu seperti mereka adalah Tuhan yang kita layani. Dengan memandang Yesus, mengenali kehadiran Yesus di dalam orang-orang yang kita jumpai sehari-hari, orang-orang yang punya beban hidup, orang-orang yang punya persoalan, orang-orang yang punya kerapuhan. Saudara-saudara, disitulah kita berjumpa dengan Tuhan dan kita melayani Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, kata Yesus, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku.
Selamat menyambut sesama, selamat menyambut Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Will you come and follow me if I but call your name? Will you go where you don't know and never be the same? Will you let my love be shown? Will you let my name be known? Will you let my life be grown in you and you and me? Will you love the you hide if I but call your name? Will you quell the fear inside and never be the same? Will you use the faith you found to reshape the world around through my sight and touch and sound in you and you and me? Lord, you summon echoes through when you but call my name. Let me turn and follow you and never be the same. In your company I'll go where your love and footsteps show. Thus I'll move and live and grow in you and me. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau ada dan hadir untuk kami juga mau belajar untuk ada dan hadir untuk saudara-saudara kami. Sebagaimana Engkau terus menguatkan dan menopang kami juga mau belajar untuk menopang saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu di dalam doa permohonan kami.
Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran di dalam menjadi sesama bagi satu sama lain. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi sakit. Tuhan, tolonglah mereka. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Engkau mengetahui apa yang mereka rasakan dan pikirkan, bahkan ketika mereka tidak mampu untuk mengungkapkannya. Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah di dalam setiap proses perawatan yang diberikan, mereka berjumpa dan merasakan cinta Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua orang yang memberikan dukungan, tenaga kesehatan, pemerintah yang juga mengambil kebijakan, kami sebagai keluarga yang juga menjaga. Tuhan, berkati kami semua. Mampukan kami untuk bersama-sama bergandengan tangan, merawat diri kami, merawat sesama kami, dan merawat kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk sekolah kami YPK Penabur Wacana. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berkarya bersama dengan saudara-saudara kami yang terlibat di dalamnya. Biarlah sekolah ini Tuhan dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekolah ini juga dapat menjadi perpanjangan Tuhan. Tuhan perlengkapi dan Tuhan cukupkan. Kami juga mau berdoa untuk proses pendidikan Kristiani yang terjadi di berbagai level. Pendidikan Kristiani di dalam keluarga, di sekolah-sekolah, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong kami semua, supaya kami dapat menjadi teladan bagi satu sama lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya melalui kehadiran kami, tutur kata kami, pengajaran kami, orang lain dapat melihat, menyaksikan kehadiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami, upaya juang kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebelumnya marilah kita mendengarkan pengantar persembahan dari Ibrani 13 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sementara kita memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan dari Di Sini Aku Bawa, dari PKJ 147. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam hidup kami setiap hari. Engkau telah memberkati kami hingga kami boleh melakukan kegiatan sehari-hari dengan penyertaan-Mu. Jika saat ini kami Engkau beri kesempatan untuk membawa ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan, kiranya Engkau menilik hati kami satu-satu. Apakah kami betul-betul
memberikan persembahan dengan tulus ikhlas. Engkau tahu Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.